Halo teman-teman semua, coba bayangin, tahun 2045. Indonesia udah genap 100 tahun merdeka. Saat itu, siapa yang bakal jadi pemimpin, pengusaha sukses, pejabat, dosen, dokter, kreator, petani modern, atau inovator teknologi? Yup, kita, generasi Z. Kita yang hari ini masih sibuk kuliah, kerja part-time, scroll TikTok, atau ngedit Reels Instagram, di tahun 2045 bakal ada di usia 30-an sampai 50-an. Artinya, kita adalah generasi yang bakal jadi pemain utama dalam membentuk wajah Indonesia di masa depan. Tapi, pertanyaannya, siap nggak kita jadi tulang punggung Indonesia emas? Generasi Z alias Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir kira-kira dari tahun 1997 sampai 2012. Itu artinya sekarang kita ada di usia remaja sampai awal 30-an. Lagi semangat-semangatnya nyari jati diri, karir, dan kadang jodoh juga ya. Gen Z ini beda banget dari generasi sebelumnya. Kita lahir dan tumbuh di era internet. Anak 90-an masih ngerasain main petak umpet, tapi udah ngerti juga cara pakai AI, ngedit video, coding, bahkan jualan online. Contoh nyata, banyak anak SMA udah bisa jualan di TikTok Shop. Anak kuliahan bikin startup, jadi freelance designer, voice over, bahkan kerja remote dari kosan. Ada juga yang bikin konten edukasi di Instagram dan bisa nyentuh jutaan orang. Keren kan? Sekarang kita bahas apa sih Indonesia Emas 2045? Itu bukan judul film ya. Itu visi besar Indonesia. Kita pengen di tahun 2045 nanti, Indonesia jadi negara maju, makmur, adil, dan punya daya saing global. Ada 4 target besar. 1. Ekonomi yang kuat dan merata. 2. Sumber daya manusia unggul. 3. Pemerintahan yang bersih dan efisien. 4. Indonesia yang berdaulat dan disegani dunia. Keren banget kan? Tapi, bisa nggak? Nah, ini bagian seriusnya. Biarpun punya potensi, kita juga punya tantangan besar banget hari ini, yang harus kita sadari dan atasi bareng-bareng. 1. Kesenjangan akses dan pendidikan. Jujur deh, nggak semua anak muda di Indonesia punya akses yang sama ke internet, teknologi, dan pendidikan yang berkualitas. Contoh, di kota besar, kita bisa pakai wifi cepat, ikut kelas online, kursus digital. Tapi di daerah pelosok, masih banyak yang sinyal aja susah. Belajar daring pun ngandelin 1 HP buat 5 orang. Bayangin gimana beratnya persaingan kita nanti kalau ketimpangan ini terus ada. 2. Kecanduan teknologi tapi minim produktivitas. Oke, kita jago main HP, tahu aplikasi terbaru, ngerti tren TikTok. Tapi kadang kita lebih banyak konsumsi konten, bukan bikin. Contohnya, scroll TikTok 3 jam, tapi nggak tahu apa yang kita pelajari. Bikin konten, niatnya ada, tapi mager duluan. Teknologi harusnya bikin kita lebih produktif, bukan malah melenakan. 3. Kesehatan mental. Ini serius banget, banyak banget Gen Z yang ngalamin burnout, overthinking, bahkan depresi. Tekanan hidup makin besar, ekspektasi keluarga, standar sosial media, ekonomi yang sulit. Contoh kecil, lihat teman sukses di Instagram, langsung merasa minder. Dengar orang lain nikah, kita langsung merasa gagal. Padahal semua orang punya waktunya sendiri kan? 4. Kurangnya ruang aspirasi. Banyak banget Gen Z yang punya ide, punya semangat, tapi bingung mau diluapkan kemana. Mau ikut organisasi, kurang waktu. Mau aktif di komunitas, nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya cuma ngeluh di Twitter atau story doang. Tapi tenang, kita juga punya kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Adaptif dan cepat belajar. Kita itu cepat banget nangkap hal baru. Baru muncul AI kayak ChatGPT, langsung banyak yang pakai buat ngerjain tugas, bikin ide bisnis, bahkan bantu nulis puisi buat gebetan. Keren kan? Kreatif dan melek digital. Lihat aja, banyak banget konten edukatif, inspiratif, bahkan gerakan sosial yang dimulai dari anak-anak muda.
Gen Z itu makin peduli sama isu-isu kayak perubahan iklim, keadilan gender, dan inklusivitas. Nggak cuma ngomongin, tapi juga banyak yang bertindak. Sekarang balik ke pertanyaan awal, siap nggak kita jadi fondasi Indonesia emas? Jawabannya bisa banget, asal kita mulai dari hal kecil tapi konsisten. Teman-teman, kita bukan generasi yang lemah. Kita adalah generasi yang tumbuh dalam tantangan, pandemi, krisis, perubahan teknologi. Dan justru karena itu, kita jadi generasi yang tangguh. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar angan-angan, tapi tanggung jawab kita semua. Kita bisa mulai dari hal kecil hari ini, dari kelas, dari kosan, dari rumah, dari handphone kita sendiri. Yuk, kita jadi generasi yang bukan cuma pintar adaptasi, tapi juga jadi generasi yang ninggalin jejak. Jejak baik, jejak perubahan, jejak yang bikin bangga 100 tahun Indonesia merdeka. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Generasi Z siap menuju Indonesia Emas 2045.